Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Riyadus Sholihin. Yang kedua, Zahwa Beriana Hermanda. Dan yang ketiga, Rindaswari Nurliluha, ingin mempresentasikan tentang pengajian kami tentang materi pengertian dan ruang lingkup teologi Islam atau ilmu kalam. Dalam artian sendiri, teologi Islam itu secara teologi itu secara historis berasal dari khazanah dan tradisi gereja atau Kristiani yang kemudian diadopsi oleh sejumlah pemikiran Islam sehingga menghiasi sejumlah khazanah intelektual Islam. Dan juga ada secara etimologi, merupakan istilah Yunani atau gabungan dari dua kata, yakni tes yang berarti Tuhan atau word dan logos berarti ilmu. Berkaitan dengan hal ini, D.S. Adam menjelaskan bahwa kata teologi secara etimologi dipergunakan di kalangan bangsa Yunani terhadap hasil karya para penjaga seperti Homer dan Hesiod. Jadi teologi secara bahasa berarti ilmu tentang Tuhan, sama persis dan identik dengan makna substantif dari istilah ilmu kalam itu sendiri, yaitu ilmu yang berisi tentang keimanan kepada Tuhan. Dan juga dengan demikian, teologi itu adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan beragama. Dalam teologi sendiri itu meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan jadi antara umat dan Tuhannya. Jadi ada secara istilah sendiri, teologi itu berfungsi sebagai karakter dan pembatasan bahwa teologi yang dimaksudkan adalah teologi Islam sendiri, yaitu khusus menurut tradisi intelektual Islam, bukan Kristen atau lainnya, dan tentu objek bacanya pun terbatas pada masalah Tuhan. Dalam tambahan sendiri, itu teologi memampukan seorang untuk lebih memahami tradisi keagamaannya sendiri ataupun keagamaan lainnya, menolong membuat perbandingan antara berbagai tradisi tertentu, menolong penyebaran suatu tradisi, menerapkan sumber-sumber dari suatu tradisi dalam suatu situasi atau kebutuhan masa kini untuk berbagai alasan lainnya. Ada juga penekanan aspek pada perbedaan pengertian teologi Islam. Masih terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ahli, sebagaimana tercermin dalam keragaman rumusan definisi yang mereka sampaikan. Perbedaan itu terjadi lebih dikarenakan oleh adanya perbedaan sudut pandang yang masing-masing darinya telah memberikan penekanan pada aspek-aspek tertentu. Sebagai ahli memberikan penekanan pada dimensi ontologis atau objek dalam artian yaitu yang merupakan salah satu kajian filsafat yang paling kuno dan berasal dari bahasa Yunani. Dalam studi tersebut juga membahas keberadaan suatu yang bersifat konkret. Ada juga pada aspek epistemologis atau metodologis, dan yang terakhir yaitu menekankan pada aspek kegunaan atau nilai-nilai aksiologis. Aksiologi sendiri adalah kajian tentang nilai ilmu pengetahuan. Teologi Islam menurut aspeknya, dalam aspek ontologis atau objek kajian, Harun Nasution mengemukakan bahwa ilmu kalam atau teologi Islam adalah ilmu yang membahas wujud Allah, sifat-sifatnya, kenabiannya, alam dan hubungan Tuhan dengan makhluk-makhluknya. Dan juga dalam Muhammad Abduh yang mengatakan bahwa ilmu kalam atau ilmu tauhid
atau sendiri teologi Islam adalah ilmu yang membahas tentang Allah, sifat-sifat yang wajib dan boleh ditetapkan baginya, serta apa yang wajib dinafikan darinya, tentang para rasul untuk menetapkan apa yang wajib dan boleh dan yang terlarang dinisbahkan kepadanya. Dalam aspek etimologis atau metodologis, ini yang pertama ada Adud ad-Din al-Ijzi, membuat rumusan definisi ilmu kalam atau teologi Islam sebagai ilmu yang dipergunakan untuk menetapkan akidah atau Islam dengan mempergunakan dalil untuk membantah penyelewengan asyubhah dalam masalah akidah. Yang kedua ada Muhammad Ibn Ali Ad-Danawi yang mendefinisikan sebagai suatu ilmu yang memberikan kemampuan untuk menetapkan akidah agama atau Islam sendiri dengan mengajukan argumentasi dan untuk menghilangkan keraguan-keraguan. Dalam aspek aksiologis atau nilai guna, yang pertama ada Ibnu Khaldun, bahwa ilmu kalam atau teologi Islam adalah ilmu yang mengandung argumen rasional untuk membela akidah keimanan dan menolak golongan atau ahli bid'ah yang menyimpang atau menyeleweng dari paham salaf dan ahli sunnah. Dan yang kedua ada Imam Al-Ghazali, yaitu ilmu kalam sebagai ilmu yang digunakan untuk mempertahankan akidah ahli sunnah dan menjaga dari aliran yang sesat dan bersandarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah serta menggunakan alasan rasional. Dalam ruang lingkup ilmu kalam atau teologi Islam sendiri itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama mafhum, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk hubungannya dengan alam semesta dan manusia. Dalam mabda sendiri, yaitu pemikiran yang mempunyai dasar yang kemudian di atasnya ditambah dengan pemikirannya. Dalam kaidah-kaidah pemikiran sendiri, mabda adalah pemikiran yang memiliki dasar. Yang kedua ada wasilah, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan utusan Allah sebagai perantara antara manusia dan Allah. Dan yang ketiga yaitu ada sam'iyat. Dalam sam'iyat sendiri yaitu sesuatu yang diperoleh melalui sumber yang meyakinkan, yakni Al-Quran dan hadis. Dalam sam'iyat sendiri itu boleh diketahui berdasarkan informasi dari Allah dan Rasulullah SAW, karena perkara sam'iyah ini juga dengan al-ghabiyat. Sekian mungkin presentasi dari kelompok 1, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin sekian dari kelompok kami. Sekian, wabillahi wa taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.